semuanya, selamat datang di podcast Hal Talks. Oke, jadi di podcast ini kita akan berbincang-bincang tentang perspektif-perspektif Islam nih. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Dea dan aku lagi sama partner-partnerku. Nama aku Sally yang akan menemani Dea untuk memandu diskusi kita pada hari ini gitu ya. Diskusi hari ini tuh membahas tentang sebuah topik yang sedang hangat. Iya, benar, hangat di kalangan Gen Z gitu ya, De. Terus kita juga udah kedatangan dua narasumber atau teman-teman kita. Tepuk tangan dulu. Kita udah kedatangan partner-partner kita. Boleh dong kenalin? Kenalin, nama aku Latifah, biasa dipanggil Iva. Halo. Dan satu lagi, Halo, perkenalkan aku Putri Nur Hasana, biasa dipanggil Putri. Halo. Halo. Terima kasih ya udah mau datang. Oke, sebelumnya tanya dulu kali ya. Kabarnya gimana nih, Iva dan Putri? Cukup baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kesibukannya di minggu ini apa nih? Sebagai mahasiswa tentunya kan kita banyak banget yang tugas-tugas, tapi ya tetap di luar enjoy. Karenanya Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Mungkin masuk dulu sebelum masuk ke child free ya. Kita bahas dulu tentang pernikahannya nih. Jadi menurut kalian gimana sih? Apa sih pernikahan itu sebenarnya dan tujuannya tuh apa dari pernikahan itu? Apakah itu suatu kewajiban atau bagaimana dalam Islam? Betul. Gimana dari Putri dan juga Latifah? Gimana dulu nih buat aku dulu? Boleh kita dulu. Mantap. Oke, jadi sekarang tuh kan banyak banget ya orang-orang tuh berpikir bahwa pernikahan itu cuma urusan percintaan aja gitu lah ya. Cuma buat ada pasangan halal, bahkan ada yang nikah muda gitu ya. Padahal kenapa tuh? Terus ada juga yang biar sendirian. Asik. Lonely, anti lonely. Gemes banget kayak Jonas gitu. Comblang. Siapa ya? Aduh, kayak gitu. Terus padahal ya dalam Al-Quran itu Allah tuh udah berfirman dalam surat Ar-Rum bahwa memang ya manusia itu udah diciptakan secara berpasang-pasangan, dan memang ketika menikah itu tujuannya itu untuk sakinah atau ketenangan, kemudian mawadah itu kasih sayang, kemudian juga warahmah gitu ya, teman. Terus ada juga ulama fikih yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan itu ada 3. Nah, yang pertama itu ibadah, karena tentunya kita itu pengen yang ngikutin sunnah Rasul gitu ya. Terus yang kedua itu hifzun nafsu ya, buat menjaga keberlangsungan keturunan dari kita gitu ya, sebagai muslimah gitu. Terus yang ketiga itu untuk menjaga diri dari pergaulan bebas. Wah, jadi sangat komprehensif gitu. Betul, ya. ternyata banyak juga ya manfaat dari pernikahan ini. Bukan cuma biar nggak Jonas, biar nggak sendirian gitu ya, Dea ya. Oke, dan tadi juga udah disebutin sama Putri kalau salah satu tujuan dari nikah itu kan adalah untuk memperbanyak keturunan. Betul, tadi aku juga dengar ini. Iya. Keturunan. Mungkin sekarang dari Iva nih, Iya. kan tentang child free. Menurut kamu gimana sih pandangan kamu tentang child free ini? Gimana ya, kalau menurut aku tuh namanya menikah itu pasti kan kita menikah dengan karakter yang berbeda tentunya ya. Betul banget. Dengan kita menikah, berarti kita tuh harus siap menerima apapun karakter yang ada di pasangan kita. Tentunya dari awal pernikahan itu kan sepertinya sudah harusnya komitmen gitu dari awal bagaimana pernikahan itu akan dibawa kemana gitu ke depannya. Ketika Jadi ada tujuan ya? Nah, betul, ada tujuan gitu. Pernikahan itu untuk apa? Ketika membahas child free, sepertinya ini agak rawan ya, karena bahasanya itu sangat sensitif. Betul sekali. Jadi kita tuh balik lagi ke yang di awal, bagaimana tujuan pernikahan itu sendiri gitu. Kalau Iva sendiri gimana nih? Apakah mungkin tim pro child free atau kontra? Aduh, gimana ya guys? Tapi menurutku ya gak bisa gitu kita sama ratakan gitu pendapat kayak gak boleh kita child free karena kan melanggar namanya Syariat Islam, ya. tujuan pernikahan ya. Tapi kita tuh harus balik lagi ke keadaan sosial gitu zaman sekarang. Bagaimanapun pernikahan itu adalah sesuatu yang jangka panjang, tidak untuk sebentar gitu guys. Tapi kan gimana ya? Keadaan rumah tangga dan fisik atau mental seseorang itu berbeda-beda gitu kan. Jadi kita tuh tidak bisa menyamaratakan keadaan setiap orang itu gimana gitu sih. Oke, jadi fenomena child free itu bukan cuma ikut-ikutan tren aja ya, Dei, tapi juga memang dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Mungkin ada dari kesehatan mental atau trauma. Finansial. Betul. Jadi sebenarnya child free itu ada minus dan ada plusnya ya. Kalau dari kacamata Islam nih, menurut kalian atau menurut Putri atau menurut Iva, gimana sih pandangan Islam terhadap child free ini? Apakah sebenarnya di Islam tuh tidak diperbolehkan atau diperbolehkan asal ada uzur atau seperti apa? Ya, Pandangan Islam terkait child free ini. Oke, jadi
menurut pandangan Islam gitu ya, sebenarnya child free itu banyak ulama juga yang mengatakan bahwa itu tuh gak dianjurkan gitu, gak boleh, karena memang dalam Islam itu tujuannya kan tadi ya memperbanyak banyak keturunan gitu ya. betul. Oke, betul. Tuh, terus anak juga kan banyak banget ya, kayak Allah itu sudah menyebutkan anak itu sebagai karunia. Betul sekali. Rezeki juga, iya benar. Terus tapi Islam juga nggak kaku-kaku banget gitu ya, memperbolehkan sebenarnya kalau misalkan memang ada usulnya tadi seperti kata Dea gitu. Misalnya apa nih? Nah, ada contohnya kalau misalnya dari fisik istrinya nggak memadai, kalau misalkan dia tuh nggak bisa hamil. Oke. Terus Juga juga nggak bisa memaksakan gitu ya. iya benar. Terus ekonominya misalkan nggak stabil nih, kekurangan gitu. Sedangkan dianya pengen punya anak tapi ya nggak punya enggak, jadi itu nggak pengen punya anak. Sedangkan kebutuhan anak tuh banyak dan Iya. membutuhkan finansial yang Baik. stabil ya. Dan menurut aku juga itu adalah salah satu faktor terbesar gitu ya bagi kalangan Gen Z itu untuk memilih child free, karena mereka berpikir bahwa memang kebutuhan memiliki kebutuhan dari anak itu banyak gitu ya. Jadi perlu persiapan finansial yang matang gitu Betul ya. banget. Benar. Jadi selanjutnya adakah alasan-alasan lain yang bisa diterima gitu? Nah, selain itu ada belum siap menjadi orang tua. Jadi ini kembali lagi ke kesiapan mental ya, Bu. Oke. Karena takutnya baby blues ya. Banyak banget ya yang mama-mama, bunda-bunda di luar sana mungkin yang merasakan baby blues. Itu pasti harus ada dukungan juga ya dari lingkungan ya. Iya, terutama dari lingkungan suami. Terus Berarti sebenarnya child free ini tuh nggak haram ya dalam Islam, asalkan itu ada uzur dan alasan yang memang rasional untuk memutuskan dirinya child free. Tapi gimana nih, misalnya awalnya dia bertekad untuk child free karena mungkin belum persiapan mental, persiapan finansial. Tapi ketika dia finansial udah siap, mentalnya udah siap menjadi orang tua, tapi tetap mau child free, gimana nih? Pandangan kalian Apakah itu tetap diperbolehkan atau malah gimana nih? Aku lihat ya, kayak menurut aku tuh balik lagi tadi ya ke pemahaman dua orang yang menikah, karakter dari pasangannya masing-masing. Karena mungkin ya dari segi finansial udahlah kita katakan stabil gitu ya, tapi dari sisi emosional apakah memang memadai seperti itu atau tidak gitu. Karena bagaimanapun setiap orang tuh pasti punya rasa trauma ataupun yang nggak bisa kita duga gitu ya, apakah masa lalu tersebut memang mempengaruhi keadaan yang sekarang. Menurut aku gitu ya, karena mungkin dari segi finansial sudah membaik, kenapa nggak kita coba mengkaji diri kita sendiri gitu. Kalau memang kita trauma, alangkah baiknya kita berobat menyembuhkan diri gitu. Kan selagi kita menyembuhkan, selagi kita juga bisa mendapatkan pandangan-pandangan berbahwa oh ya ternyata tidak seburuk itu menjadi orang tua. Bahkan kan ketika mungkin nanti sudah sembuh dari rasa trauma, bahkan kita akan lebih paham caranya untuk mendidik anak yang baik itu bagaimana. Sambil berjalan, sambil belajar. Betul, wow, keren sekali. Nah, kan banyak ya perempuan yang ngalamin karena setelah nikah, belum sebelum nikah udah ditanya kapan punya anak. Itu tuh sebenarnya ngaruh gak sih ke psikologis dari si pasangannya gitu? Tuh, buat teman-teman yang suka nanya, kapan nikah? Udah nikah, kapan punya anak? Udah punya anak, apa lagi? Kapan sekolah? Kapan nanti udah punya anak, ditanya lagi anaknya kapan nikah gitu. Terus aja kan Terus berulang ya. Lingkaran apa ini? Lingkaran apa? Nah, buat teman-teman kita dengerin ya gimana pendapat mereka kalau kalian nanya kayak gitu nih ke para pasangan yang udah nikah kapan punya anak. Sebenarnya itu mempengaruhi nggak sih ke kondisi psikologis dari si pasangannya itu, dari perempuan itu gitu? Oke. Sebenarnya itu ngaruh banget sih, jujur. Ngaruh banget ya. Dan Bisa jadi insecure juga nggak sih? Iya kan, bener. Terus tekanan yang kayak gitu tuh bisa perempuan tuh jadi merasa kurang percaya diri gitu. wah, Iya berarti kan? separah Iya. Terus merasa gak memenuhi standar dari lingkungan sekitar dia sendiri, iya kan? Karena sering ditanya-tanyain terus bisa ada kecemasan, terus trauma juga kayak kapan ya aku punya anak? Iya. Misalkan kayak gitu ya. Karena bahasa tentang topik anak itu sensitif ya gitu, jadi kita tuh harus berhati-hati gitu untuk menjaga perasaan dari orang tersebut. Iya betul. Sepenting itu ya ternyata lingkungan, Iya. entah itu lingkungan dari keluarga, dari lingkungan sekitar dan tetangga, penting banget ya untuk menjaga kesehatan mental Support kita. dari teman-teman dan orang di lingkungan sekitar itu penting banget. Mungkin fenomena orang-orang child, sebenarnya mereka tuh child free tapi nggak berani untuk mengungkapkan kalau dia tuh memutuskan untuk child free, mungkin karena takut dia ngomongin tetangga, takut dipanggil orang tua, atau
kayak gitu bisa jadi ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga banyak yang tim child free tapi nggak berani mengungkapkan, nggak berani speak up apa sih sebenarnya alasan dari keputusan tersebut. Oke, karena kita udah selesai nih dijelasin juga tadi sama Tifa dan Putri tentang child free, tentang tujuan pernikahan. Sekarang kita masuk sesi apa ya, Sel? Sekarang kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu gitu ya deh, buat bertanya sama narasumber keren kita. Oke. Gitu deh. Nah, buat teman-teman Hello Talks yang mau nanya boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya deh. Betul, bisa juga nanti ke Instagramnya Putri dan juga Tifa. Nah, Nah itu udah ada komentar yang masuk deh. Aku Oke. izin bacain ya. Oke, boleh. Kalau saya ingin punya anak tapi pasangan mau child free, apakah sebaiknya tetap menikah? Apa ganti pasangan? Ganti pasangan. Gimana nih? Karena tim child free-nya ternyata pasangan kitanya ya, bukan kitanya. Jadi ketika kalian ketika pasangan kalian itu tuh tim child free gitu, kalian apakah sebaiknya tetap menikah atau ganti pasangan? Oke. Boleh? Mungkin tadi ya bisa dibicarakan dulu terhadap calon pasangan kita gitu ya. Oke, berarti komitmen dari awal ya. Dari awal bagaimana, apakah kamu bersiap untuk menjadi orang tua atau bagaimana? Tapi kalau kita melihat gitu ya, apakah kita siap menjadi orang tua? Tentunya kan bisa Pasti dikatakan rasanya belum. ya. ya. Kan Dengan bisa seiringnya waktu kan kita ya. belajar gitu. Jangan sampai ketika sudah menikah malah jadi konflik utama dalam rumah tangga gitu kan. Betul. Jadi lebih baik dikomunikasikan. Karena memang komunikasi yang paling penting gitu ya. Kalau dari Putri gimana Put? Aku setuju sih sama yang tadi Iva bilang ya, karena dari awal tuh harus udah ada visi yang sama dari Kesepakatan visinya ya. visi dari keduanya, sehingga pada saat sudah menikah nanti tuh tidak jadi konflik utamanya gitu kan. Betul sekali. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Coba kita tanya lagi nih, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih yang bagus pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau saya takut ekonomi, apakah wajar untuk menunda punya anak? Menunda berarti beda ya dengan child free ini. Mungkin dia di masa menunda itu menyiapkan Finansial yang matang gitu untuk anaknya. Jadi gimana nih menurut pandangan kalian? Apakah menunda anak ketika ekonomi sedang turun itu merupakan hal yang wajar atau sebetulnya kayak sesuatu yang kurang bersyukur atau menolak rezeki gitu? Gimana? kayak gitu? Bahkan kan udah ada bahasanya ya kalau banyak anak banyak rezeki katanya. Sebenarnya gimana sih? Oke, aku izin jawab dulu mungkin ya. Oke, gimana? Oke, sebenarnya itu tuh wajar banget ya kalau misalkan ekonomi lagi turun atau memang belum ada finansial yang cukup untuk punya anak, itu boleh banget buat menunda sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu permanen, sebaiknya enggak deh, jangan ada aja gitu kalau misalkan satu atau dua gitu. Jadi ya. Iya, lucu. Buat menemani nanti di masa tua gitu ya. Kalau dari Rifa gimana? Ya wajar-wajar aja dari kata Putri ya, dengan finansial yang baik kan, kalau ketakutan kita juga kan makan kalau lah ya, apakah memang takutnya nanti anaknya gimana ya dikasih makannya, ternyata gimana sih sekolahnya. Tapi kan kalau misalnya udah punya perencanaan yang matang kan lebih stabil gitu gitu sih. Oke, jadi menurut kalian berdua tuh hal itu diwajarkan dan dibolehkan gitu ya, asalkan menundanya tidak permanen katanya. Iya, aku setuju sih sama narasumber kita kali ini. Oke, udah masuk lagi pertanyaan yang ketiga gitu ya. Kalau trauma masa kecil jadi takut punya anak, apakah boleh gitu untuk Child free boleh ya? Gimana sih yang nanya? Iya, gimana nih nanya? Oh, aku izin bacain ulang mungkin redaksinya seperti ini. Kalau trauma masa kecil terus jadi takut punya anak sehingga dia memutuskan untuk child free, itu pandangan Islam tuh bagaimana mengenai hal itu yang punya trauma lebih tepatnya gitu. Ketika mereka trauma di masa kecil dan jadinya takut punya anak, menurut pandangan Islam tuh sebenarnya kayak gimana tuh menurut Ibu dan juga Alifah? Oke, kalau misalkan menurut aku ya, itu boleh aja kalau misalkan child free deh kayaknya gitu ya, karena seperti yang aku bilang awal tadi, itu maksudnya uzur karena dia tuh punya trauma sendiri gitu. Kalau misalkan bisa ya fokus aja gitu buat penyembuhannya. Oke. Ya gitu, kalau misalkan nantinya bisa ya udah mungkin bisa gitu. Oke, jadi ketika kalian punya trust issue, punya trauma, lebih baik konsultasikan kepada psikolog ya, biar terobati, biar tidak ada alasan untuk child free ya, karena mental itu bisa diobati. Betul, tapi untuk anak ya, Betul. untuk menemani kita di masa tua, siapa lagi gitu ya kalau bukan anak kita dan pasangan kita tentunya kayak gitu.
Kalau menurut Iva gimana nih? Mau ngasih pandangannya juga kan? Nah, kalau menurut aku sih boleh ya menunda sambil penyembuhan yang tadi kan. Lalu kan kita punya trauma tuh belum tentu kita tuh malah gak layak tuh jadi orang tua. Jadi Tuh, setuju. kita sudah berobat, kita jadi tahu trauma kita apa, maka kita jadi lebih siap gitu untuk mendidik anak tuh bagaimana. Oke, keren banget. Nah, yang harus dihadapi di sini adalah bahwa tadi ya, memiliki trauma bukan berarti tidak bisa menjadi Betul. orang tua. Jadi, ayo kita sembuhkan trauma itu dan kita konsultasikan gitu ya dengan para ahlinya, sehingga nanti bisa membantu kita untuk tetap Jadi orang tua yang layak untuk anak kita. Jadi ketika kita mempunyai trauma dan trauma itu sudah sembuh, jangan sampai trauma itu diberikan kepada anak. Jadi karena kita sudah tahu trauma itu dan rasanya seperti apa, jadi kita lebih tahu gitu gimana supaya anak kita tidak merasakan hal yang sama kayak kita. Jadi jangan sampai juga trauma tersebut itu menghalangi teman-teman untuk punya anak gitu ya, karena bisa jadi kalian tuh bisa lebih baik gitu ya dari orang tua kalian sebelumnya. Oke, karena kita udah berbincang banyak nih hari ini. Aku dan Sally berterima kasih banyak kepada Putri dan Iva karena sudah menyempatkan hadir dalam Halal Talks ini. Mungkin sebelum ditutup, kita tanya dulu nih, ada nggak sih closing statement mungkin ya dari Putri dan Iva tentang pernikahan anak dan child free yang lagi viral sekarang, gimana nih? Aku dulu. Mungkin dari Iva dulu atau dari Putri dulu? Kalau menurut aku sih kita harus mengenali diri kita sendiri ya, mengenali karakter pasangan juga dan komunikasikan apa yang akan kita lakukan supaya lebih terencana juga. Gitu ya sih Misko. Oke, baik, terima kasih untuk pesannya yang sangat hangat gitu ya untuk para penonton Halal Talks kali ini. Selanjutnya dari Putri, gimana Put? Berikan pesan atau closing statement mengenai perbincangan kita pada hari ini. Oke, mungkin dari aku sebelum menikah itu buat visi yang selaras. Buat visi yang selaras katanya deh. Iya. Komunikasi number one ya. Komunikasi teman-teman. benar. Kemudian perhatikan juga tujuan dari pernikahan itu sendiri dan betul visinya sekali. harus sama-sama gitu kan, Oke. harus sejalan karena ya gitu kalau misalkan pernikahan itu nggak bisa cuman jangka pendek tapi itu jangka panjang seumur hidup gitu ya. Betul, kita akan menjalani hidup bersama. Sepanjang hayat. Jadi nggak cukup cinta aja ya, Put ya. Visi dan tujuan yang selaras dengan si pasangan kita ini. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya dalam Islam ini tuh sangat menghargai keturunan ya, tapi juga tidak memaksakan apabila seseorang memang mempunyai uzur dan alasan untuk memilih child free gitu. Semoga perbincangan kita kali ini tuh bisa memberikan Manfaat dan motivasi ya. motivasi gitu ya buat teman-teman tim child free gitu ya untuk apa ya, untuk Mungkin bisa mempertimbangkan kembali ya. gitu ya mengenai fenomena child free, karena dalam Islam sendiri itu kan sangat menghargai keturunan tadi ya, karena salah satu tujuan menikah juga adalah untuk memperbanyak keturunan seperti itu. Karena keputusan child free ini tuh tidak bisa karena ikut-ikutan atau FOMO ya, teman-teman nggak boleh ya, karena itu bukan hal yang baik. Child free itu. Oke, mungkin episode kali ini dicukupkan kalian. Kita udah berbincang-bincang dari tadi. Semoga isi dari podcast kali ini tuh bisa berdaging gitu ya, untuk Berdaging. semua bisa memberikan manfaat seperti Oke, itu. terima kasih Latifah dan Putri, dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami dari Halal Talks mengucapkan Wassalamualaikum. warahmatullahi